Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan sedikit materi tentang merancang sistem informasi TPA atau rurung. Baik, saya mulai. Tempat pembuangan akhir atau TPA adalah tempat untuk menimbun sampah. Salah satu TPA atau rurung yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa. Sampah di Kabupaten Sumbawa masih menjadi persoalan serius. Sampah kian menumpuk, terutama yang berasal dari rumah tangga yang tidak tertangani secara optimal. Banyak sampah tercecer di beberapa titik, bahkan kerap terlihat di pinggir jalan raya. Alhasil, kejadian tersebut tak sedap dipandang mata dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Penanganan sampah yang kurang tepat membuat sampah terus menumpuk di TPA atau rurung. Dari permasalahan tersebut, peneliti merancang sistem informasi TPA rurung agar dapat menangani permasalahan sampah di kawasan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan metode prototyping yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sistem informasi ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengelolaan sampah dan dapat bekerja dengan baik sehingga tercipta lingkungan yang bersih. Sampah adalah suatu material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah adalah zat kimia yang tidak mempunyai nilai guna, bahkan cenderung merusak. Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya timbulnya berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit, serta gangguan pernapasan. Sedangkan dampak tidak langsung diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai karena tidak adanya ketersediaan TPA yang layak dan memenuhi standarisasi. Tinjauan pustaka. Konsep perencanaan sistem. Pengertian perencanaan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Tujuan dari perencanaan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap. Konsep sistem informasi. Sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis elemen-elemen yang termasuk ke dalam sistem informasi, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan komputer, serta komunikasi data. Pengertian prototyping. Prototype adalah model pertama dari produk yang digunakan untuk men-setting konsep atau gambaran dari ide kita. Dalam konteks pengembangan aplikasi, sebuah prototype bisa menjadi contoh awal dari aplikasi dan hal ini menentukan mana fitur yang tidak akan digunakan sehingga muncul gambaran dasar dari tampilan aplikasi. Konsep perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Analisis kebutuhan sistem.
Analisis sistem atau sistem analisis adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Analisis kelayakan sistem. Analisis ini bertujuan untuk menguji perancangan sistem akan memberikan keuntungan dan dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, kelayakan yang perlu diuji yaitu kelayakan operasional, kelayakan ekonomi, kelayakan teknik, kelayakan faktor manusia, dan kelayakan hukum atau politik. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan suatu langkah awal sebelum menentukan rumusan masalah dalam suatu penelitian. Menurut Surya Sumantri, identifikasi masalah adalah tahap permulaan dari penguasaan masalah, di mana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu ada metode prototype, di mana dalam perancangan ini penulis menggunakan metode prototype agar dapat langsung berinteraksi dengan user. User dapat menceritakan dan memberi masukan apa saja yang dapat diterapkan dan dicantumkan sebagai fitur atau menu dalam aplikasi. Setelah user bercerita, maka dapat dibuatkan prototipe dalam mock-up dari sistem atau aplikasi yang dirancang. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat sendiri. Kemudian, yang mencakup ke dalam metode prototype, yang pertama ada interview. Nah, tahap ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara serta pengumpulan data dari sumber yang terkait untuk kepentingan desain TPA atau rurung. Data yang kami kumpulkan yaitu harus data yang valid. Kemudian ada planning atau discussion. Nah, tahap ini bertujuan untuk melakukan diskusi atau musyawarah tentang perencanaan yang akan dilakukan. Musyawarah atau diskusi sendiri itu dilakukan dengan kelompok masing-masing agar dapat menghasilkan keputusan atau kesepakatan. Kemudian yang ketiga ada desain, di mana desain ini yaitu menentukan desain apa yang cocok untuk perancangan TPA dan tentunya dapat memudahkan pengguna dengan memperhatikan spek-spek tertentu. Desain ini dilakukan agar perancangan TPA dan tentunya bisa menarik perhatian pengguna agar dapat menggunakan sistem informasi TPA rurung tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada validasi desain. Nah, tahap ini merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk dalam hal ini sistem kerja secara rasional akan efektif atau tidak. Yang selanjutnya ada diagram use case. Diagram use case sendiri merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 1990-an. Kemudian di sini kami menggunakan kelas diagram. Pengertian kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada kelompok-kelompok yang dibentuk. Nah, kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sistem. Kelas diagram adalah gambaran alur database dalam program. Kemudian selanjutnya ada activity diagram. Diagram aktivitas sendiri adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Dalam
Unified Modeling Language, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Kemudian, metode selanjutnya yaitu Publish the System Create. Tahap ini dilakukan dengan cara mempublikasi sistem TPA atau rurung yang telah direncanakan atau dirancang kepada para pengguna. Dan metode yang ketiga ada studi literatur. Studi literatur sendiri ialah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari referensi atas landasan teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Nah, referensi tersebut bisa dicari dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs online di internet. Mungkin hanya itu metode dari rancangan sistem informasi TPA atau rurung. Kemudian saya kembalikan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir ada penutup. Sekian, terima kasih. Hasil dan pembahasan. Activity Diagram. Perancangan struktur program pada sistem informasi TPA rurung ini diarahkan ke menu utama. Terdapat 4 pilihan yaitu menu registrasi atau login, lokasi TPA rurung, pengaduan, serta riwayat. Selanjutnya, submateri ini dari masing-masing menu, adapun struktur program yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat. Desain tampilan sistem atau yang tampilan awal. Pada tampilan awal terdapat kata sambutan selamat datang di TPA rurung. Menu login dan registrasi. Selanjutnya, pada menu login dan registrasi terdapat 2 buah pilihan yaitu login dengan registrasi. Bagi yang sudah memiliki akun atau telah melakukan registrasi sebelumnya dapat langsung melakukan login. Sedangkan bagi yang belum memiliki akun harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar terdapat sebagai user atau pengguna. Halaman registrasi. Halaman ini adalah halaman pendaftaran bagi user atau pengguna baru yang belum memiliki akun. Untuk melakukan registrasi, pengguna baru harus mengisi data diri seperti nama lengkap, nomor telepon, dan password. Selanjutnya, data yang sudah diinputkan akan dikirim ke admin. Setelah melakukan registrasi, Anda akan dicatat sebagai user atau pengguna dari aplikasi TPA Rurung. Halaman login. Pada halaman ini, pengguna yang sudah melakukan registrasi dapat melakukan login ke dalam aplikasi dan bisa mencoba fitur yang terdapat pada aplikasi TPA Rurung ini. Menu utama. Pada menu utama terdapat fitur seperti profil, tambah lokasi, ajukan pengaduan, dan riwayat. User atau pengguna dapat melihat, mengedit, atau melengkapi data diri pada menu profil. Menu tambah lokasi adalah fitur utama dari aplikasi ini, di mana user atau pengguna dapat memilih lokasi tempat di mana user akan melakukan transaksi atau pengumpulan sampah. Lalu menu ajukan pengaduan, user dapat mengajukan pengaduan melalui menu ini. Terdapat masalah yang dihadapi pada penggunaan fitur aplikasi atau hal lainnya yang berkaitan dengan TPA Rurung. Yang terakhir, menu riwayat adalah tempat melihat hal apa saja yang telah kita lakukan dengan aplikasi TPA Rurung tersebut. Halaman profil. Di sini, user atau pengguna dapat melihat, mengedit, atau melengkapi data pribadinya, seperti nama, alamat, nomor telepon, email pengguna, dan lain-lain. Logout. Halaman tambah lokasi. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat lokasi atau tempat di mana sampah itu akan dikumpulkan. Lalu, halaman ajukan pengaduan. Segala masalah dan keluhan yang dihadapi user yang berkaitan dengan TPA Rurung dapat diajukan lewat halaman ini. User harus mendeskripsikan terlebih dahulu perihal masalah yang dihadapi sebelum mengirimnya ke admin.
Penutup, yang pertama kesimpulan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa model desain sistem informasi TPA Rurung yang telah dibuat kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat sekitar dalam upaya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan mampu merubah paradigma pemerintah terhadap pelayanan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan baik kepada masyarakat yang membutuhkan layanan informasi berbasis teknologi informasi tersebut. Saran. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi penulis maupun dari segi pemaparan. Maka dari itu, kami menerima dan mengharapkan kritik serta saran dari pembaca yang sifatnya membangun sebagai pelajaran untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak terdapat kesalahan, saya mewakili teman saya atau kelompok saya meminta maaf karena kami masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.